Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa dipimpin doa. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat ya. Nggak ada yang sakit? Nggak ada. Tapi ada yang nggak masuk nggak hari ini temennya? Coba dilihat kanan kiri. Nggak ada ya. Semuanya sehat dan masuk hari ini ya. Kabarnya bahagia juga nggak? Bahagia ya, nggak ada yang sedih kan? Alhamdulillah kalau gitu kita akan memulai materi dengan riang gembira pastinya. Jangan ngantuk ya, karena memang sekarang tengah hari jangan ngantuk. Kalian tahu nggak hari ini kita akan belajar materi tentang apa? Benar sekali, tentang konflik sosial. Kalian sudah mengakses Padlet masing-masing di handphonenya? Sudah. Baik, sebelum kita ke pembelajaran, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajarannya itu apa. Ya, baik. Untuk tujuan pembelajarannya di sini itu ada dua. Ya, peserta didik mampu memahami kesadaran terhadap perubahan sosial yang sedang terjadi di era kontemporer. Lalu yang kedua, peserta didik mampu memiliki kesadaran terhadap perubahan sosial yang sedang terjadi di era kontemporer. Untuk alur pembelajarannya hari ini, kalian akan membahas tentang ketiganya ini, yang mana peserta didik mampu memahami makna konflik sosial. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan faktor pendorong terjadinya konflik sosial. Baru yang ketiga itu peserta didik mampu menganalisis dampak dan penanganan adanya konflik sosial. Tapi sebelum ke konflik sosial nih ya, Ibu ingin kalian mengingat kembali pembelajaran sebelumnya. Ingat nggak kalian kemarin belajar tentang apa? Ada yang lupa? Banyak ini kayaknya ya. Pemerataan? Iya benar, pemerataan pembangunan. Ada yang tahu nggak pemerataan pembangunan itu apa? Ada yang ingat? Pemerataan? Iya, Danis. Pemerataan pembangunan adalah kondisi persebaran pendudukan yang tidak merata menjadi sebuah permasalahan karena perlu dilakukan upaya pemerataan pendudukan seimbang. Contohnya, pemerataan dari segi ekonomi, infrastruktur, dan pendidikan. Benar sekali ya, pemerataan pembangunan itu bukan hanya infrastruktur aja, tapi pendidikan pun juga perlu. Bukan penduduk saja yang harus dipindahkan, tapi memang pendidikan, terus juga kesehatan itu juga perlu gitu ya. Dengan adanya pemerataan pasti akan ada sedikit banyaknya konflik kan di dalamnya gitu ya, seperti itu. Jadi kita akan membahas tentang konflik sosial ini, bagaimana kalian itu penyebabnya apa, penanganannya bagaimana, seperti itu. Mungkin kalian Ibu ingin tanya ke kalian gitu, bagaimana kondisi di lingkungan sekitar kalian? Ada konflik nggak? Sering ada konflik atau tidak? Sering, apalagi di sekolah ya. Ya, kalau di sekolah, di dalam kelas gitu juga sering. Coba Ibu ingin kalian itu cerita konfliknya biasanya tentang apa? Tentang apa biasanya konfliknya? Tengkar karena apa biasanya? Karena game gitu. Iya, biasanya karena game bisa. Tentang apa lagi? Tidak mau kalah. Waduh, ya itu susah juga kalau tidak mau kalah. Ya. Rebutan pacar. Ya, ini juga
sering terjadi kalau ini memang ya. Ini konflik yang sangat serius kalau ini aduh, ini nggak bisa ini konfliknya. Ini serius sekali kalau rebutan pacar itu ya. Baik, setelah itu ya kita kan di Pasuruan ini, kalian kan hidup di Pasuruan, di lingkungan Pasuruan ini, di mana di Pasuruan ini ada beberapa suku. Ada yang tahu nggak? Apa aja? Jawa, benar. Madura. Apalagi? Ini ada Arab di sini nih. Contohnya sudah ada Arab. Ada Tionghoa juga ada gitu. Tapi kita memilih satu saja contoh, yaitu tentang suku Madura. Di mana suku Madura itu kan ada tradisi carok ya, bukan tradisi kebudayaan sebenarnya itu. Ya, carok untuk mempertahankan harga diri seperti itu. Biasanya kalau carok itu kalian tahu nggak menggunakan senjata tajamnya itu apa? Celurit, benar. Apa? Parang, benar juga ya, senjata tajamnya ya, seperti itu. Baik, itu adalah salah satu konflik ya, yang mana contohnya itu dari suku Madura. Kalian pernah tahu tragedi Sampit nggak? Tahu ya, tragedi Sampit itu kan dari suku Madura dan juga suku Dayak, benar, suku Dayak. Yang keras kalau jawab itu ya, biar saya kedengeran gitu ya. Oke. Baik, selanjutnya di sini ada bahan ajar yang memang harus kalian pelajari sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Di sini sudah ada 3 bahan ajar yang saya siapkan. Yang pertama itu audio, ini dari Spotify. Jadi kalian bisa mendengarkan langsung dari Spotify. Selanjutnya itu ada visual. Di sini visual itu ada teks, tapi ada 2 dimensinya. Jadi tidak monoton lah teksnya, seperti itu ya. Ada 2 dimensinya. Lalu selanjutnya itu ada video. Ya, di sini ada video pembelajaran. Kalian bisa mengaksesnya lewat YouTube. Kalian langsung klik aja di Padlet masing-masing. Ya, seperti itu. Ibu akan beri waktu kalian 5 menit saja untuk belajar dari ketiga materi ini. Dari ketiga bahan ajar ini. Kalian bisa pilih satu saja sesuai keinginan kalian. Seperti itu ya. Baik, paham? Paham. Oke. Yang sini paham? Paham. Baik ya. Ibu akan beri waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Ayo dibuka Padletnya. Ini dibuka Padletnya. Kamu mau pilih yang mana? Nah, yang ini. Ini ada Spotify. Ini visual. Sama ini konflik sosial. Ini kamu bisa ini klik ini. Mungkin ada yang kesusahan, ini diklik ini. Ya. Ya, diklik ini. Yang visual sudah, ya kan? Sudah. Yang video sudah. Sudah, oke, sudah semua ternyata. Berarti sudah paham apa itu konflik sosial, ya kan? Ya, sudah paham berarti apa itu konflik sosial? Tahu nggak apa itu konflik sosial? Boleh 1 orang saja. Ya, Rania. Ini. Konflik sosial. Konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai. Bisa ditambah kerasin lagi suaranya. Biar kedengeran teman-temannya yang di pojok sana, biar kedengeran gitu ya. Konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Ya, benar sekali. Jadi inti dari konflik sosial itu ya terjadinya benturan-benturan lah gitu ya. Bukan hanya individu sama individu, tapi individu sama kelompok, kelompok juga dengan kelompok, seperti itu. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan dari bahan ajar yang sudah kalian
Iya, Masnya, boleh. Kenapa meningkatkan solidaritas anggota kelompok menjadi salah satu dampak konflik sosial? Oh iya, benar sekali. Kan harusnya dampak dari konflik sosial itu kan yang negatif ya. Tapi kenapa ini kok meningkatkan solidaritas ya kan? Ini kan lebih ke positif sebenarnya. Ibu akan beri salah satu contoh aja gitu ya. Konflik di mana Belanda itu memperebut Indonesia atau enggak penjajah lah gitu ya. Penjajah yang merebut Indonesia itu salah satu konflik. Seperti itu, yang mana awalnya penduduk Indonesia itu terpecah belah, ada kerajaan A, kerajaan B, seperti itu ya. Itu harus meningkatkan solidaritas, bergabung untuk merebut kembali tanah air. Seperti itu contohnya ya Mas ya. Mas, paham? Ya, yang lainnya paham? Baik, berarti yang lainnya nggak ada pertanyaan berarti ya? Tidak, oke, karena memang tidak ada pertanyaan, mari kita langsung saja ke petunjuk pengerjaan LKPD. Untuk LKPD ini ada kaitannya dengan yang tadi kalian sudah baca, yang sudah ada di video, di audio, itu semuanya ada ya. Jadi di sini untuk petunjuk pengerjaannya yang pertama adalah bentuk 4 kelompok secara heterogen. Untuk kelompoknya mungkin sesuai tempat duduknya saja ya. Kelompok 1 yang sini. Oke. 1, 2, 3 dan 4. Oke. Terus habis itu baca dengan seksama artikel dan soal melalui media Padlet sesuai dengan perintah berikut. Jadi di sini ada artikel dan di bawahnya sudah ada soal. Untuk soalnya itu mengenai 4 ini. Yang pertama kalian harus mengenal masalahnya dulu apa ya. Jadi kalian baca artikelnya. Ini pengenalan masalah, membaca artikel ini. Terus yang kedua mengorganisasikan pembelajaran. Kalian membagi tugas untuk anggota kelompoknya seperti itu. Terus adanya penyelidikan tentang artikel ini, lalu selanjutnya unjuk kerja. Itu nanti ada solusi di belakangnya di sini ya. Lalu setelah itu tulis hasil kerja kelompok kalian di Padlet. Seperti itu ya. Mungkin kalau nanti ada kesulitan menulis pekerjaannya, itu bisa tanya ke saya. Jadi ini saya kasih contohnya dulu. Ini di bawah itu ada hasil lembar kerja peserta didik. Kalau melalui handphone itu kalian klik hasil ini, hasil lembar kerja peserta didik itu kalian klik. Kalau di laptop itu ada ini ya. Ada titik 3 ini. Jadi kalian tambahkan postingan di situ. Ya, jangan lupa nama kelompok berapa, kelompok 1. Terus habis itu di subjeknya. Nama kelompoknya itu di subjeknya, oke? Di subjeknya sini. Ya, di subjek itu kelompok 1. Terus habis itu di bawahnya kalian tulis dulu nama anggotanya, habis itu baru di bawahnya jawaban dari pekerjaan kalian. Seperti itu. Baik, mengerti sampai sini? Ini sudah mengerti Padlet ini? Baik, Ibu akan beri waktu kalian 15 menit untuk pengerjaannya. Setelah itu baru presentasi ke depan untuk hasilnya. Yang mengenal masalah sudah? Yang mengenal masalah sudah? Sudah, oke. Baik. Yang mengorganisasikan pembelajaran sudah? Sudah. Bagaimana solusi terbaik dari permasalahan tersebut? Iya, solusinya bagaimana? Itu kan ada carok. Kalian biasanya kalau temen kalian carok gitu solusinya gimana? Hah? Mari. Membantunya. Membantunya ndak boleh. Duh, kok kirim nang kertas?
Saya baik, aku mau bantu. Loh, harus melerai kalau bisa. Kelompok berapa dulu yang presentasi? Oke, kelompok 1 dulu yang presentasi. Ayo maju di depan, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang penerapan membangun. Yang nomor 1. Tuliskan permasalahan dari artikel cara pasukan juga karena beda pilihan saat yang dapat kalian simpulkan. Baik. Simpulannya gimana dari kelompok 1? Penyebab terjadinya pertarungan dengan seluruh alias calon diduga karena dendam lama akibat beda pilihan saat memilih kepala desa atau pilkades. Sebelum terjadi calon, keduanya sempat bertemu di jalan desa alas menuju secara tidak sengaja. Hingga akhirnya terjadi adu mulut antar keduanya yang dilanjutkan adu pukul. Perkelahian tersebut didengar oleh kakak Sugianto yang bernama Sugiantoro. Kelompok lain mau bertanya ke kelompok 1. Ya, Amel. Kelompok Anda memilih solusi menghindari dari konflik. Ya, kenapa kok kelompok 1 ini memilih yang menghindar ini dari konflik? Itu kenapa? Konflik ini saya rasa tidak ada manfaatnya untuk melanjutkan konflik. Jika korban merasa bahwa tidak yakin dan membuang waktu yang matang, orang ini lebih baik berusaha menjauhi masalah yang menimbulkan konflik ataupun orang yang bertentangan dengannya. Iya, jadi lebih baik itu menurut kelompok 1 itu menjauhi seseorang yang memang memiliki konflik dengan kita agar konfliknya itu tidak terlalu parah gitu ya. Seperti itu. Gimana kelompok 2? Sudah puas dengan jawabannya? Mungkin ada yang mau menambahkan? Sudah, oke. Yang lain? Tidak ada ya? Ya, terima kasih kelompok 1 ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya kelompok 1, apalagi dengan solusinya. Kelompok 1 ada 2 solusi ya yang dipaparkan, menghindar dan juga kolaborasi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang ingin mempresentasikan tentang cara pengasuhan akibat perbedaan pilihan pilkades. Sebelumnya, perkenalkan, saya Abdul Paul Setiawan dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Hisham Jarangisi. Perkenalkan, nama saya Karina Bunga Azmi. Perkenalkan, nama saya Dijaranya. Perkenalkan, nama saya Julisa Putri. Dan soal yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, nomor 1. Nomor 1 itu masalah yang ada di artikel tadi. Pertarungan dengan lurid alias cara diduga karena dendam lama akibat beda pemilihan saat pemilihan kepala desa atau pilkades. Kapolsek Lekok AKP Agung Sudarmo mengatakan keduanya memang sudah sejak pilkades 2022. Meskipun pilkades telah lewat, tampaknya keduanya masih menyimpan dendam satu sama lain. Keduanya memang simpatisan. dari urutan masing-masing calon kepala desa. Jadi pemicunya dendam lama. Dan soal yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Penyebab konflik dikarenakan perbedaan kepentingan yang terjadi di bidang politik dalam perbedaan pemilihan calon kepala desa. Oke, yang nomor 4, solusinya dari kelompok kalian itu apa untuk menyelesaikan masalah ini? Solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini kelompok kami yaitu menyerahkan kepada pihak yang berwajib atau dapat memberikan ruang untuk melakukan lawan itu akan mengorbankan sebagai tujuannya dan di antara lawan konflik mengorbankan sebagai tujuannya juga.
Oke, ini ada perbedaan ya. Kalau solusi dari kelompok 3 itu yaitu tawar-menawar. Kalau tadi kan kolaborasi, ada 2 kelompok yang kolaborasi. Kalau yang kelompok 3 ini tawar-menawar. Mungkin ada yang mau bertanya. Oke, kelompok 4. Mengapa solusi dalam menyelesaikan masalah ini kalian memilih tawar-menawar? Bukannya jika ada salah satu pihak yang tidak puas akan menimbulkan masalah baru? Ya benar, karena memang kan kalau tawar-menawar itu kan harus saling mengambil apa ya, harus hatinya harus rela lah gitu, ya kan. Tawar-menawar beda kalau kolaborasi. Kalau kolaborasi itu memang memuaskan keduanya gitu. Kalau tawar-menawar nih ada salah satu atau dua-duanya yang harus legowo gitu. Ya. Kelompok saya memilih solusi ini karena individu akan mengorbankan sebagian tujuannya dan meminta lawan konflik mengorbankan sebagian tujuannya juga. Jadi mereka sama-sama harus dapat menghormati antara kedua pihak dan membangun rasa saling percaya. Oke, jadi kalau jawaban dari kelompok 3 itu memang biar keduanya itu ada saling percaya gitu ya, harus sama-sama legowo gitu. Bagus sekali kelompok 3, ada variasinya lah ya dari solusi, jadi ada perbedaan tawar-menawar ini. Berarti kalian sudah mengerti ya, ini salah satu contoh dari konflik sosial. Ya, ini salah satu contoh dari konflik sosial yang ada di Pasuruan ya, di sekitar kalian. Ternyata memang di sekitar kalian itu ada konflik carok juga. Saya pun juga saat melihat artikelnya pun juga baru mengerti gitu. Ternyata di Pasuruan pun juga ada konflik sosial seperti itu. Seperti carok ini gitu. Karena memang tadi ada suku Madura ya di sini gitu. Baik. Selanjutnya, karena kalian sudah mengerjakan LKPD dan sudah paham ya. Saya ingin meyakinkan dulu kalian sudah paham ya berarti ya. Sudah, oke, sudah paham ya. Baik, evaluasi belajar. Jadi kita melakukan evaluasi untuk melihat bagaimana kalian memahami tentang konflik sosial ini. Ya, kalian bisa klik word wall di sini. Ini ada linknya word wall. Ya, Ibu akan beri waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan word wall ini seperti itu. Oke? Oke. Kalian bisa mengerjakannya mulai dari sekarang. Ternyata banyak yang dapat besar semua ya. Berarti kalian sudah paham ya apa itu tentang konflik sosial. Ya. Ya, sudah paham semua berarti. Bagus sekali, itu menenangkan hati saya kalau kalian itu paham semua ya. Baik, kita hari ini menyimpulkan dulu pembelajaran dari konflik sosial ini. Kita simpulkan apa sih konflik sosial? Mungkin ada yang mau menyimpulkan. Ada yang mau? Iya, boleh. Berdiri sama disebutkan juga namanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus. Kali ini saya akan menyimpulkan konflik ini. Konflik terjadi karena benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dan kelompok lain. Faktor penyebab konflik ini ada 4, yaitu perbedaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan nilai-nilai yang tepat. Ya, bagus sekali. Dimana tadi pengertiannya dari konflik itu yaitu benturan ya, benturan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok gitu ya. Atau enggak kelompok dengan kelompok. Terus ada penyebabnya tadi ada 4, sudah disebutkan juga sama Mas Dimas gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan kesimpulan dari Mas Dimas. Oke, Mas Neifar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sanjay Neifar. Saya akan menyimpulkan dari pembelajaran tersebut. Dampak dari konflik sosial yaitu meningkatkan solidaritas anggota kelompok, letaknya hubungan antar individu atau kelompok, terjadinya perubahan kepribadian para individu,
rusaknya harta, benda, dan bahkan hilangnya nyawa manusia, terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat pertikaian. Terdapat 5 cara yang bisa digunakan individu atau kelompok dalam menyelesaikan konflik sosial, yaitu menghindar, memaksakan kehendak, menyesuaikan keinginan orang lain, tawar-menawar, dan kolaborasi. Ya, bagus sekali. Untuk dari Mas Nevar tadi itu dampak ya, dampak sama bagaimana penanganan dari konflik sosial ini. Dampaknya ada 5. Terus cara penanganannya pun juga ada 5 gitu. Jadi kalau kalian ini ya ada konflik di sekolah gitu ya, kalian bisa mencari solusinya itu seperti apa. Itu kan tadi ada 5 penanganannya seperti itu ya. Apakah harus menghindar, apakah harus memaksakan kehendak dari kita sendiri gitu ya. Sekarang kita melakukan refleksi. Oke, setelah refleksi baru kita bisa pulang gitu ya. sudah capek ya, ini sudah capek. Oke, refleksinya itu kalian menginginkan pembelajarannya itu seperti apa sih di minggu depan ataupun di pertemuan berikutnya lah, intinya seperti itu. Pengennya seperti apa? Banyak gamenya. Oke, terus apa? Kuis. Pakai Kahoot. Iya bener ya. Soalnya di Kahoot juga banyak ya kuisnya tuh ya, berbagai macam itu ya di Kahoot itu ya. Oke, jadi Bu, kita pengen maunya itu ada kuis Bu, biar nggak bosen gitu ya. Iya, biar nggak ngantuk. Tapi hari ini bagaimana, kalian bahagia atau tidak pembelajarannya? Alhamdulillah kalau bahagia ya, tapi memang harus diperbaiki di pembelajaran berikutnya itu dengan menggunakan kuis yang lebih menyenangkan dengan adanya games-games seperti itu ya. Oke, baik. Untuk pembelajaran hari ini itu sudah bagus sekali, saya juga senang gitu ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kalian semua. Sehat-sehat ya, dijaga kesehatannya. Mungkin untuk kalian bisa kembali ke tempat duduk kalian masing-masing dulu. Yuk. Sudah siap semua berarti ya? Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, saya mohon untuk ketua kelas memimpin doa. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, boleh pulang sekarang.